Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta muncul. Sebenarnya wacana duet ini di Pilkada serentak 2024 sudah muncul sejak tahun lalu. Siapa yang memunculkan dan apa alasan menduetkan keduanya? Lalu siapa juga calon kuat lainnya untuk bertarung di Pilgub Jakarta? Kita ulas bersama Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, politisi PD Perjuangan Ciko Hakim, dan analis politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Bung. Morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Ciko dulu. Ini benar yang dimaksud Mas Hasto itu representasi Indonesia itu Ahok Anies, memang namanya yang sedang digodok sama PDIP. Bung Ciko. Tidak, saya rasa tidak fokus ke kedua tokoh tersebut, tapi ini secara general ya, bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang merepresentasikan keindonesiaan yang utuh gitu. Jadi dari berbagai pihak tentunya kami tidak menutup diri, kami membuka diri bagi calon-calon kepala daerah di seluruh Indonesia dengan latar belakang apapun itu, dan tentunya nanti akan melalui tahapan-tahapan yang proses-proses ya di internal yang untuk menyaring. Oke, sejauh ini nama-nama yang sudah diproses secara internal itu tadi siapa aja, Bung Ciko? Sampai hari ini ada beberapa nama yang sudah mengajukan diri atau diajukan oleh beberapa pengurus dari akar rumput, dari mulai DPC, ranting DPC, bahkan DPD, ke DPP. Namun sampai hari ini juga kami belum boleh untuk mempublikasikan, karena memang kami akan menjaring, kami akan melakukan proses-proses di internal terkait dengan elektabilitas, terkait dengan ideologi, rekam jejak, dan lain-lain yang proses ini belum selesai kita lakukan. Oke, Bung Wibi, kalau dari Partai Nasdem, saya melihat atau menelusuri jejak berita ini, sepertinya ada pernyataan yang sempat terlontar disampaikan oleh Pak Surya Paloh ini, kalau nggak salah ya sekitar 1 tahun yang lalu, memunculkan duet nama Anies dan Ahok. Apa betul demikian? Koreksi kalau saya salah, Bung Wibi. Sepengetahuan saya sih tidak ya. Tidak ya? Tidak. Oke. Jadi memang akhir-akhir ini saja yang wacana ini mengemuka. Tapi kalau dari Partai Nasdem sendiri menilai wacana yang sedang berkembang saat ini akan menduetkan Anies dan Ahok bagaimana? Kalau pemahaman saya ya, kan Pak Ahok itu kan former governor juga ya. Jadi memang pengetahuan saya pasti beliau itu tidak mungkin turun jadi wagub kembali ya. Jadi duet Anies Ahok ini dalam konteks apa? Apakah Pak Ahok jadi wakil gubernurnya Pak Anies? Saya rasa itu tidak bisa, sepengetahuan saya. Tapi kalau duet untuk berkontestasi di Pilgub Jakarta, mungkin ini jadi hal yang menarik ya Bang Ciko, Bang Pipin ya. Karena mungkin kalau dalam historinya Nasdem di 2017 itu kami mendukung Bapak Ahok. Dan setelah itu di pemerintahan Bapak Anies, Nasdem mendukung Bapak Anies. Jadi kami punya histori dalam dua orang ini. Jadi kalau cerita saya pribadi ya dengan Pak Ahok, ini orang yang luar biasa keren juga gitu. Dan Pak Anies juga keren. Jadi kalau misalnya nanti dalam Jakarta mereka kembali lagi mungkin rematch ya, ini bakal menarik. Dan mudah-mudahan dalam suasana yang lebih baik. Jadi kalau Nasdem prefer rematch atau koalisi ini kalau misalnya Anies Ahok bergabung ataupun berkompetisi di Jakarta? Kalau bagi Nasdem ini kan sekarang kan masih prosesnya sangat terbuka ya. Kita mungkin dalam internal di Nasdem Jakarta kita berdialog dengan para struktur dan juga teman-teman di pengurus. Top priority kita masih mengajak kembali Bapak Anies Baswedan untuk memimpin Jakarta. Namun memang ini belum menjadi satu keputusan beliau. Beliau masih dalam masa jeda, mungkin masih butuh dorongan dari Kang Pipin dari PKS ya kan, untuk bisa lebih ramai karena memang Nasdem tidak bisa mengusung sendiri. Nah kalau rematch dengan Bapak Ahok, ya sekarang Pak Ahok partainya bagaimana? Mungkin dari Kang Ciko yang bisa jawab itu. PDIP bakal dukung atau Pak Ahok kemarin akan mengambil jalur independen dengan mengumpulkan KTP, kita kan juga nggak tahu gitu kan. Ya. Ini nanti saya akan tanyakan juga ke Bung Ciko, tapi saya mau ke Bung Pipin dulu. Bung Pipin, kalau PKS, ini saya lihat sebelum saya tanya soal siapa-siapa yang akan diusung, saya tanya dulu deh komentarnya soal wacana duet Anies Ahok ini. Menurut PKS bagaimana potensi untuk terwujudnya duet Anies Ahok ini? Ya
sebagai salah satu usulan sih sah-sah saja, kami menghormati itu ya. Tapi saya kira kita perlu rasional dan melihat bagaimana keinginan dari warga Jakarta, yang apakah memang itu yang diinginkan atau memang tadi bertarung kembali antara Pak Anies dengan pasangannya, Pak Ahok dengan pasangannya. Jadi bagi kami memang ya DKI Jakarta ini ke depan memang butuh pemimpin yang kuat ya. Kami tentu akan mencari yang terbaik. Sebagai partai yang unggul di DKJ di Jakarta, tentu kami akan mendengarkan aspirasi dari warga Jakarta, kira-kira siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Apakah pilihan Anies Ahok ini adalah pilihan terbaik, atau tentu dari kami perspektif partai politik, ya sebagai partai yang unggul di Jakarta, tentu kepercayaan itu akan kami kelola dengan apa? Salah satunya adalah mencalonkan kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa mengabdi melayani warga Jakarta. Nah, siapa nanti tentu itu dalam kajian. Sekali lagi kami menghormati usulan itu, tetapi tentu kami akan mencari yang terbaik dan kami akan dengarkan aspirasi dari struktur, anggota, dan pemilih PKS yang ada di Jakarta. Bagi kami, siapapun yang akan dicalonkan tentu harus memiliki dua kapasitas. Yang pertama adalah capacity to win, yang kedua adalah capacity to govern, kemampuan untuk memenangkan hati rakyat, dan yang kedua adalah kemampuan untuk mengelola. Jadi jangan sampai siapapun yang populer silahkan, tetapi tentu kita ingin mencari yang punya rekam jejak yang baik dalam memimpin Jakarta ke depan. Oke, jadi masih jaring-menjaring lah ya, masih juga meminta pendapat dari masing-masing kader di bawah, terutama yang ada di akar rumput, bagaimana nanti tokoh-tokoh siapa saja yang dimunculkan untuk diusung. Tapi yang menarik begini Bung Pipin, kemarin Sekjen Partai Anda, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa lebih baik Pak Anies sekarang dukung kader PKS saja nih buat maju di Pilkada DKI. Jadi intinya PKS akan mendorong kader-kadernya untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Nah, tapi di sisi lain kemarin sudah ada sinyal sepertinya dari yang punya wilayah nih DPW PKS DKI Jakarta bahwa sepertinya memang definitif akan ke Anies. Nah, bagaimana ada perubahan atau memang ada kontradiksi antara pernyataan dari DPP dan DPW ini, Bung Pipin? Ya tentu kami ya partai politik yang established dalam pengambilan keputusan bahwa terkait dengan siapa yang akan menjadi kepala daerah ya satu daerah, maka kita akan dengarkan aspirasinya dari bawah. Jadi ketika kami ada keinginan bahwa kader semua partai politik, Mas Ciko, Bang Wibi, terus selalu ingin kadernya yang bisa dicalonkan karena nanti ada ideologi, ada visi misi partai yang akan kita masukkan di situ. Tetapi tentu akan terganjal oleh dua hal. Yang pertama adalah elektabilitas. Ini yang akan kita lihat. Kita sangat rasional melihat peta di situ. Yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana komunikasi politik antara kami dengan mitra koalisi. Karena kami tidak memiliki kemewahan pilihan untuk mengusung sendiri. Sehingga harus berkoalisi. Jadi bagi kami saat ini, welcome. Kami juga masih membuka kemungkinan Pak Anies maju, ayo. Dan kemudian karena memang beliau juga sudah punya rekam jejak yang baik. Dan kami juga punya pandangan bahwa bisa jadi visi misi program kerja perubahan dan perbaikan yang kemarin dibawa di Pilpres kemudian tidak bisa diwujudkan karena kita kalah, maka kita akan bisa perjuangkan di DKJ ini. Yang kedua tentu kita ingin ikhtiar ya, kami komunikasi dengan Nasdem dan juga PKB karena kemarin kita juga sudah ada komunikasi bahwa akan menurunkan dari Pilpres kemudian Pilgub dan insya Allah salah satunya di Jakarta. Maka tentu kita PKS wajar jika kami menawarkan kader terbaik kami. Sebagai partai yang unggul di Jakarta, banyak kader-kader seperti Pak Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, lulusan Jepang, punya prestasi yang luar biasa memimpin PKS. Kemudian ada Dr. Mardani, suara terbanyak di Jakarta Timur, tentu menjadi perhatian kami. Ada juga Pak Hoirudin yang merupakan Ketua DPW Jakarta yang sukses memimpin Jakarta menjadi unggul di Jakarta. Yang keempat ada juga Pak Igo Ilham, merupakan salah satu tokoh Betawi di Jakarta yang kita juga akan pertimbangkan untuk diusung.
Nah, bagi kami prestasi selama ini Pak Anies, prestasi kader-kader PKS ketika memimpin satu daerah seperti di Jawa Barat, Kang Aher yang begitu prestasinya luar biasa, tentu kami ingin ini bawa ke Jakarta. Sehingga kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan warga Jakarta memberikan kesempatan bagi kader terbaik PKS untuk memimpin Jakarta ke depan. Oke, ini sekalian jualan nih kayaknya nih, Kang Pipin nih, Bung Rey. Kalau dilihat tadi sudah... Pipin sampai gue hitungin sampai 4 kali. Ini sekalian beauty contest sepertinya buat PKS bagi hari ini nih. Kader-kader terbaiknya dimunculkan untuk kira-kira siapa yang akan bisa dilirik juga oleh partai lain. Karena Kang Pipin tadi mengatakan PKS tidak punya kemewahan untuk mengusung sendiri, harus berkoalisi. Nah, saya tanya dulu ke Bung Rey, tadi kembali ke pertanyaan awal. Sejauh mana wacana duet Anies Ahok ini bisa terwujud sih sebenarnya di Jakarta melihat peta politik yang terjadi saat ini? Kalau kita buat dalam persentase saya kira di bawah 50%. Agak sulit berarti ya? Agak sulit. Pertama seperti yang disebutkan tadi itu kan siapa menempati posisi pertama dan yang kedua gitu. PDI itu nggak punya tradisi menempatkan kadernya sebagai posisi kedua kalau mereka memiliki suara yang sangat banyak. Kan di Jakarta mereka memiliki kursi kedua terbesar setelah PKS kan. Jadi nggak lazim itu bagi PDI Perjuangan. Kalau kita belajar misalnya dari kasus Jawa Barat, PDI justru berani mengusung kader sendiri meskipun nggak terlalu populer gitu. Dan kalau terakhir adalah Ganjar kan, nah, mereka tetap dukung kader mereka sendiri sekalipun head to head dengan Pak Jokowi gitu kan. Nah oleh karena itu pilihan bagi PDI Perjuangan itu memajukan kader mereka sendiri itu mungkin tidak bisa ditawar gitu. Dan kalau mau Anies di nomor 2 ya silakan gitu. Tapi kalau Anies nggak mau ya artinya nggak akan ketemu dan besar kemungkinan Anies nggak akan mau sebagai orang nomor 2 di DKI Jakarta kan gitu ya. Nah oleh karena itu saya merasa bahwa harapannya itu di bawah 50% sulit ini gitu. Sulit, ya. Apalagi kemudian Anies ini diusung oleh Nasdem yang masih memiliki hubungan yang mungkin ya berbeda dengan PDI Perjuangan. Kan di satu segi gitu ya dan seterusnya itu gitu. Nah oleh karena itu saya nggak melihat itu sesuatu yang potensial untuk didorong gitu. Yang paling potensial itu adalah justru keduanya berhadapan-hadapan. Rematch baik Anies maupun kepada Ahok gitu. Nah penentunya di tengah-tengah ini namanya PKS gitu. Iya, di situ dengerin Kang Pipin. Penentunya PKS tuh. Sisi strategisnya PKS. Karena boleh jadi dia masuk ke dua-duanya. Yang paling penting bagi PKS itu kan kader dia mau diangkat sebagai wakil gitu. Saya kira akan sulit bagi PKS untuk mendorong wakilnya sebagai calon gubernur. Ya kan kalau dua orang ini maju. Kecuali misalnya dua orang ini nggak ada, sangat potensial PKS untuk mendorong kader mereka maju sebagai gubernur DKJ 1 ya. Nah tapi kalau duanya maju, yang mungkin bagi PKS itu adalah mendorong kader mereka masuk di salah satu keduanya. Kalau yang masuk ke Anies, ya berarti bergabung dengan Anies. Kalau yang masuk ke Ahok, berarti gabung dengan Ahok. Dan kalau PKS gabung dengan Ahok, potensi menangnya menurut saya besar. Karena sejauh ini yang saya lihat, Anies itu sebetulnya kan lebih banyak di backup oleh PKS. Ya kan artinya masa Anies itu adalah masanya PKS. Jadi kalau PKS-nya sendiri keluar dari Anies itu, potensi daya jual gitu tanda kutip ya, Anies itu menurut saya melemah di DKI Jakarta gitu. Karena apalagi kalau kemudian gabungnya dengan PDI Perjuangan. Ya, artinya pemilik kursi terbanyak 1 dan 2 gabung dan yang paling penting itu adalah masa keduanya itu militan, baik PDI militan maupun PKS adalah militan gitu ya. Nah persoalannya tentu ada hubungan psikologik di antara keduanya, ada hubungan simbolik di antara keduanya, dan juga mungkin ada hubungan ideologis keduanya. Nah cuman kalau kita melihat tren politik akhir-akhir ini, orang sudah nggak lagi membaca A, B, sesuatu yang berbeda, sama saja gitu loh. Jokowi dengan Prabowo ketemu, lalu Prabowo ketemu dengan Gibran, publik menerimanya menjadi 58,sekian%. Jadi kalau sebetulnya PKS ketemu dengan Ahok gitu, luka yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta nggak terlalu dilihat sebagai faktor untuk menentukan kemana arah apalagi kemudian Ahok ya berhubungan ya berbeda sikap dengan Anies Baswedan dan seterusnya itu gitu. Nah dalam konteks itu potensi PKS menurut saya digabungkan dengan Ahok itu bisa sampai di angka 70%.
Tetapi tentu saja ya paling besar itu adalah 80% mereka ketemu dengan Anies Baswedan dengan catatan ya apa namanya itu tadi ya Aniesnya gitu ya menerima wakil dari PKS gitu. Nah kalau itu yang terjadi justru komposisi partainya menurut saya agak menarik. Sebab besar kemungkinan kalau misalnya Anies bersama dengan PKS kan dua partainya ketemu tuh PKS dengan Nasdem. Pertanyaannya PKB mau kemana? Kan kira-kira gitu. Kalau misalnya koalisi perubahan yang dimaksud, PKB ini adalah partai yang nggak mau disepelekan gitu loh, kira-kira kan. Kelihatannya begitu tuh. Jadi kalau penting dia akan cari yang lain gitu. Nah kalau itu caranya, besar kemungkinan dia akan nyebrang ke PDI Perjuangan. Oleh karena itu, tinggal sekarang kita melihat partai-partai yang lain. Nah kalau tidak, besar kemungkinan ada 3 calon gubernur di DKI Jakarta, di mana 2 partai sudah mengusung Anies dan Pak Ahok gitu ya, ditambah dengan PKS, ditambah dengan Gerindra. Menurut saya Gerindra punya potensi untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Itu lebih karena bukan saja masalah DKI Jakarta, tapi masalah lobby tingkat nasional. Jadi kalau PDI dengan Gerindra gabung di DKI Jakarta, itu artinya rayuan yang sebelumnya ini dilakukan oleh Gerindra terhadap Ibu Mega sedikitnya tercairkan di DKI Jakarta gitu, sehingga PDI nggak kelihatan seperti oposan bener terhadap Partai Gerindra gitu. Nah cuma yang kita belum lihat ini peluang Golkar, PAN, PKB. Kalau yang lain ini kelihatan sudah mulai terbaca. Masih cair ya Golkar, PAN, PKB. Nah pertanyaan saya selanjutnya, apa intensi pihak yang memunculkan wacana ini, wacana duet Anies dan Ahok, dan siapa, kalau boleh menduga siapa kira-kira orangnya yang pihak mana yang memunculkan isu ini? Tapi jangan dijawab dulu ya Bung Rey. Akan kita bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Masih